Shalom saudara sekalian, mari kita satukan hati kita untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan pada minggu hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa menyembah-Nya. Follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mari kita puji Dia, amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Kaulah Satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya.
kita dengarkan firman-Nya. Ini adalah minggu yang memberkati kita, minggu yang luar biasa, minggu yang dimana kita bisa merasakan dan mendapatkan berkat Tuhan. Pada kesempatan ini, mari kita akan belajar bersama dari pesan firman Tuhan yang akan saya bagikan dan akan saya sharekan bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Jadi sebagai landasan pesan firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat ini, saya ambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kitab Roma pasal 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa ada kebaikan di balik setiap persoalan. Jadi pesan dari firman Tuhan saya pada saat ini yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah kebaikan di balik setiap persoalan. Selalu ada kebaikan di balik setiap persoalan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa ada kebaikan di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang mengganggu kita, ada banyak hal yang coba menghalangi kita. Di tengah persoalan, di tengah situasi yang tidak baik, situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang sukar, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, terlebih lagi dalam situasi di mana dunia sedang berada di dalam pandemi corona, virus corona. Tetapi kita percaya bahwa selalu ada kebaikan Tuhan di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Tapi sebagai orang percaya, kita harus selalu sadar, kita harus selalu tahu bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan memelihara kita. Untuk bisa melihat atau untuk bisa mendapatkan kebaikan di balik setiap persoalan yang kita hadapi, ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam pesan firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita untuk bisa melihat segala sesuatu di dalam perspektif yang benar. Jadi, cara atau langkah pertama, hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa melihat setiap kebaikan di balik peristiwa, atau bisa melihat kebaikan di balik setiap peristiwa, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita memiliki perspektif yang benar. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pesan firman Tuhan pada saat ini adalah ditekankan bahwa kita tahu bahwa Allah bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita harus percaya bahwa Allah sedang bekerja di dalam segala hal. Tujuannya apa? Adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita tahu ini, kita memiliki perspektif yang benar. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang tentang apa yang terjadi. Karena ada kebaikan di balik setiap persoalan, setiap masalah, setiap problem yang kita hadapi. Sebagai orang percaya, kita harus selalu yakin kepada Tuhan. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia selalu menyediakan kebaikan di balik setiap peristiwa yang sukar, yang sulit, yang sedang kita hadapi. Percayalah, yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia sedang bekerja. Tujuannya dia sedang bekerja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang bekerja. Apapun yang sedang kita alami, peristiwa apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang bekerja di baliknya. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan sengaja menciptakan hal-hal itu, mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan, supaya itu bisa mendatangkan kebaikan. Bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Tuhan yang mengerjakannya. Dia memproduksi kebaikan di balik setiap persoalan yang kita hadapi.
Tuhan rindu, Tuhan ingin supaya kita memiliki perspektif yang benar. Jangan curiga sama Tuhan, jangan berburuk sangka sama Tuhan. Tetap yakin bahwa di balik setiap peristiwa ada kebaikan, dan itu memerlukan perspektif yang benar, perspektif rohani yang benar, untuk kita selalu sadar bahwa terdapat kebaikan di balik setiap persoalan. Kita harus memiliki perspektif yang benar, karena perspektif yang benar itu muncul karena kita tahu bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan, karena kita tahu mungkin berat persoalan kita, mungkin berat tantangan kita, mungkin berat, begitu menekan apa yang kita alami. Tetapi ingatlah, Tuhan sedang bekerja. Dengan kita mengasihi Tuhan, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap memiliki perspektif yang benar. Jangan pernah tinggalkan perspektif yang benar. Kadangkala persoalan bisa mendikte kita sehingga membuat kita ketakutan. Kadangkala persoalan bisa menekan kita begitu rupa sehingga kita menjadi bimbang. Kadangkala persoalan atau tantangan begitu membuat kita kabur sehingga kita menjadi takut karena kita tidak bisa lagi melihat masa depan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Persoalan apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita alami, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi yang harus kita lakukan untuk bisa melihat kebaikan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita harus memiliki perspektif yang benar. Dan perspektif yang benar itu adalah kita harus tahu, kita harus yakin bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita harus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Yang kedua, sekali lagi saya katakan, kita harus mempercayai bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, ketika Yusuf berada dalam situasi yang sulit, ketika dia sudah mengalami kemenangan, Yusuf sadar bahwa apa yang Tuhan kerjakan begitu luar biasa. Rencana-rencana yang jahat yang coba dirancangkan untuk menjatuhkan Yusuf, untuk mengalahkan Yusuf, untuk membungkam Yusuf, atau untuk membuat Yusuf sengsara, rencana yang sama itu dipakai Tuhan untuk kebaikan dalam kehidupan Yusuf. Kita harus selalu tahu apa yang kita alami saat ini. Mungkin kita belum bisa melihat apa-apa, mungkin kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih baik sedang terjadi, atau mungkin kita membuat kita ragu menjalani kehidupan ini, membuat kita takut, membuat kita tidak berdaya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang mereka-rekakan di dalam situasi yang sulit ini supaya kita mendapatkan kebaikan di baliknya. Alkitab dengan jelas menyatakan, Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya akan bacakan bagi saudara. Di dalam firman Tuhan menceritakan atau mengisahkan hal ini. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita harus tahu bersama bahwa apapun situasi yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup mereka-rekakan itu untuk menghasilkan kebaikan buat kita. Tuhan bahkan menggunakan rencana yang jahat itu, rencana jahat yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan menggunakan itu, rencana yang sama, persoalan yang sama untuk memelihara kehidupan. Saya percaya itu yang akan kita alami. Kita mungkin mengalami situasi yang sulit. Bahkan ada rekan-rekan atau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita mengasihi mereka dengan tulus, tetapi balasan mereka merancangkan atau mereka menginginkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan bisa menggunakan, Tuhan bisa mereka-rekakan hal yang jahat itu untuk memelihara kehidupan kita. Karena itu kita harus selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik buat hidup kita.
Hal kedua ini harus kita lakukan. Terus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, situasi dan kondisi, keadaan dan kenyataan yang sedang kita hadapi, kita harus selalu sadar bahwa Tuhan sanggup merekah-rekahkan hal itu untuk memelihara kehidupan kita dan untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah bekerja, Allah senantiasa melakukannya, Allah senantiasa mendesain, merangkai, merenda supaya itu mendatangkan atau menjadi indah pada waktunya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Mari kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin situasi berat kita hadapi. Situasi yang berat yang kita hadapi orang tidak tahu. Orang mungkin sedang meremehkan kita, memandang rendah kita. Orang mungkin sedang bersyukur. Orang mungkin sedang merasa senang karena kita mengalami kesulitan. Tetapi kita harus selalu mempercayai Tuhan bahwa rencana Tuhan yang terbaik akan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan mengalaminya, kita akan memasukinya, dan kita akan melihat berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari sebagai orang percaya kita harus selalu yakin, kita harus selalu mempercayai Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Rencana Tuhan merupakan rencana yang terbaik buat hidup kita. Rencana Tuhan akan selalu menjadi rencana yang terbaik buat hidup kita. Kita harus percaya, ada banyak hal kita alami, ada banyak kesulitan, kesukaran, tantangan, persoalan, bahkan mungkin kadangkala dalam situasi tertentu kita merasakan kita mengalami suatu tragedi. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sedang merekah-rekahkannya, Tuhan sedang merangkainya, Tuhan sedang merendanya untuk memelihara kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Karena itu kita harus tetap percaya, dan itu akan kita alami, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, untuk bisa melihat kebaikan di balik setiap persoalan, hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan setiap hari. Jadi sebagai orang percaya, hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan setiap hari. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sebagai landasan dari apa yang perlu kita lakukan ini, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari, mari kita buka di dalam kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sekali lagi, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Sekali lagi, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, hal yang perlu kita lakukan untuk bisa melihat kebaikan di balik setiap persoalan yang kita hadapi adalah kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi orang diberkati oleh Tuhan. Ini membawa kita bahwa kita tidak akan mengalami panas terik. Apa artinya? Kita tidak akan mengalami krisis. Situasi mungkin sedang sulit, situasi mungkin sedang susah, tetapi Tuhan akan menjaga kita supaya kita tidak mengalami krisis. Dan kalaupun kita mengalami itu, kita harus selalu percaya bahwa
Tuhan akan menyatakan kuasanya dan mendatangkan kebaikan serta memberkati kehidupan kita. Jadi sebagai orang percaya kita harus selalu yakin. Kita tidak perlu khawatir dalam tahun kering. Karena kenapa? Kita akan tetap menghasilkan buahnya. Itu janji Tuhan buat kita. Untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di balik setiap persoalan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan setiap hari. Dengan kita melakukannya, kita akan melihat, kita akan tetap menghasilkan buah. Akan selalu ada berkat buat kita. Bahkan di tahun kering, bahkan di tengah-tengah masa krisis, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan berjanji kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari, akan ada kebaikan di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Akan selalu ada kebaikan di balik masalah yang sedang kita alami. Ini penting buat kita. Kalau kita bisa melihat cerita Alkitab tentang Ishak. Ketika Alkitab berkata, pada zaman Ishak pada waktu itu, situasi sedang mengalami, dunia sedang mengalami apa yang disebut dengan kelaparan dan kekeringan. Tetapi Ishak tetap datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Ishak, Tuhan akan memelihara. Dan Tuhan berjanji, jika Ishak tetap tinggal di tempat di mana dia berada, menabur dan menuai di situ, Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Tuhan mengandalkan Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak akan pernah mengkhianatinya. Ishak tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Dan Alkitab berkata, Ishak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan yang dia andalkan di dalam kehidupannya. Jadi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika pada waktu itu, dalam situasi yang penuh dengan kekeringan, dalam situasi kelaparan, semua orang tidak mau menabur. Tetapi Alkitab berkata, Ishak menabur. Dan ketika dia menabur, dia menuai. Peristiwa yang indah ini tertulis dalam Kejadian pasal 26. Di situ dikatakan, Ishak menabur. Dan ketika dia menabur, dia mendapatkan berpuluh-puluh kali lipat. Dia menuai hal yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan panen yang besar. Itu yang perlu kita lakukan. Itu yang perlu kita yakini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, kita bukan hanya menjadi orang yang beruntung, kita akan tetap beruntung. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan, pemberian Tuhan yang nyata dan ajaib di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diberkati adalah orang yang beruntung dan orang yang berhasil. Sebagai orang percaya, kita harus selalu yakin akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menyaksikan tayangan ini atau khotbah ini secara online, mari tetap percaya bahwa untuk kita bisa melihat kebaikan di dalam setiap persoalan kita, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ini yang perlu yang kita lakukan. Karena terdapat kebaikan Tuhan di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Kita harus meyakininya, kita harus selalu mempercayainya. Jadi sebagai penutup dari pesan yang saya sampaikan saat ini tentang terdapat kebaikan di balik setiap persoalan kita. Kita perlu melakukan 3 hal yang harus kita pupuk, yang harus kita lakukan secara rutin. Yang pertama adalah kita harus memiliki perspektif yang benar. Itu penting buat kita. Perspektif yang benar adalah perspektif di mana kita melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebaikan buat kita. Bukan kita yang mendatangkan, tetapi Tuhan akan membuat itu menghasilkan kebaikan di dalam diri kita. Yang kedua, untuk bisa melihat kebaikan di balik setiap persoalan kita, yang perlu kita lakukan adalah mempercayai Tuhan bahwa rencana Tuhan selalu merupakan rencana yang terbaik.
Kita tahu apapun yang terjadi, semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kita. Dan bukan hanya itu, apapun yang kita alami, Tuhan akan reka-rekakannya, Tuhan akan rancangkannya untuk memelihara kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Setiap persoalan yang kita hadapi, akan ada selalu kebaikan Tuhan dengan tujuan memelihara kehidupan kita dan dengan tujuan supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di balik setiap persoalan yang kita hadapi dan alami adalah kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari. Dengan mengandalkan Tuhan setiap hari, kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang memiliki keberuntungan dan keberhasilan. Sehingga apapun yang dikerjakan, bahkan di tengah situasi sulit, di tengah keadaan yang sedang krisis, kita akan tetap melihat bahwa kita tidak akan terpengaruh dan mengalaminya. Kalaupun Tuhan izinkan kita terpengaruh, kita harus selalu mengingat bahwa kita tetap akan menghasilkan buah, kita akan tetap memanen berkat Tuhan di tengah situasi sulit yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan akan melakukannya untuk kita. Sebagai orang percaya, kita harus selalu yakin. Inilah yang perlu kita lakukan. Percayalah bahwa selalu ada kebaikan Tuhan di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Miliki perspektif yang benar, percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, dan andalkan Tuhan setiap hari. Dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah di balik setiap persoalan yang sedang kita alami dan sedang kita hadapi, kapanpun dan dimanapun, terlebih pada saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga di dalam Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan yang saya bisa bagikan saat ini. Dan biarlah memberi kita kekuatan, memberi kita semangat, dan membangkitkan selalu iman kita untuk terus mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan terus berharap kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau satukan hati kita mau masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada pagi ini ya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, bergembira ya Tuhan Yesus atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus kepada kami ya Tuhan, sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau ya Tuhan Yesus. Kau tetap pelihara kami ya Tuhan Yesus. Dalam masa-masa sulit ini, Engkau tetap jaga kami ya Tuhan Yesus. Engkau tetap ya Tuhan ada di samping kami ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan Yesus, terlebih ya Tuhan, kami ya Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan harus lebih jauh lagi ya Tuhan, lebih setia lagi ya Tuhan mengasihi Engkau, melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan, kami pun juga ya Tuhan harus lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ingatkan kami selalu ya Tuhan Yesus dan ajari kami selalu ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh ya Tuhan Yesus lebih bergiat diri lagi ya Tuhan Yesus, mendekatkan diri kami kembali ya Tuhan Yesus kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami yakin ya Tuhan, di dalam masa-masa sulit ini, di dalam masa-masa pandemi yang masih tetap berlanjut, kami tetap ya Tuhan Yesus ada dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang pagi ini yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau berkati pelayanannya, Engkau cukupkan semua kebutuhannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba gembala kami ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan, Pak Arif ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Yesus Kau menyertai lebih jauh hamba-Mu Pak Arif ya Tuhan. Kau lindungi, Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati juga pelayanannya, berkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka lebih jauh ya Tuhan Yesus. Engkau lindungi mereka, Engkau jaga mereka ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan gereja-gereja-Mu ya Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Terutama gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, GKSI Genesaret ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi ya Tuhan Yesus. Begitu juga jemaat-jemaatnya Tuhan.
Kau juga jaga, Engkau lindungi Tuhan, keluarga demi keluarga ya Tuhan Yesus. Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka, Kau berkati keluarga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Semua jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, Kau layakan, Engkau boleh, Engkau angkat ya Tuhan Yesus semuanya ya Tuhan Yesus. Apabila ada yang mengalami sakit penyakit, Kau sembuhkan. Yang sedang menghadapi permasalahan, Kau beri kekuatan ya Tuhan Yesus. Kau beri penghiburan ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk bangsa dan negara kami juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau lindungi bangsa kami, Engkau jaga ya Tuhan keutuhan bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap ya Tuhan Yesus sebagaimana adanya ya Tuhan Yesus, Indonesia ya Tuhan tidak terpecah belah ya Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, Engkau beracara lebih jauh lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di bumi Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, semua rencana ini yang telah Engkau rencanakan ya Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi biarlah semua ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku
Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siap menerima berkat-Nya dari Allah. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita. Damai, sejahtera, dan kasih sayang-Nya, kasih setia-Nya, kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, tetap tinggal bersama dengan saudara sejak saat ini sampai Yesus datang kembali. Diberkati rumah tangga saudara, diberkati keluarga saudara, keturunan saudara diberkati, dan anak-anak saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, pelayanan saudara diberkati, dan pengabdian saudara diberkati. Sehingga semuanya hidup menjadi berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.